Selamat pagi sobat-sobatku, terima kasih yang sudah mampir ke akunku yang jarang tak upload sekarang ya. Tapi mimpiku ya mau benar-benar harus tak upload terus ceritanya, berbagi cerita pengalamanku yang tak jalanin selama TikTokan affiliate ya teman-teman. Ini barusan konten, ada 4-5 akun ya yang tak kontenin, bahkan ini ada aku mau plan ada akun selanjutnya gitu ya. Lagi-lagi aku lagi nerapin satu brutal iklan, terus kedua brutal niche. Jadi aku mulai geser ke niche yang tak praktekkan. Kalau aku sekarang adalah jadi satu produk tak bikin satu akun. Terutama jadi kayak di akunku utama yang Cah PCT itu sebenarnya dulu buat tester-tester, tapi bukan berarti tanpa guna ya. Kalau tak pikir nggak ada guna ya emang cenderung penjualannya pun stuck, bahkan sering nggak ada atau nol. Tapi satu sisi dari situlah saya belajar bahwasanya oh begini tuh cara mainnya, bahwa ada produk yang jalan, terus ada yang proyek yang FYP tapi tenggelam. Saya di akunku Cah PCT itu ada berapa kali FYP, mungkin 3 kali ya, tapi sayangnya aku nggak bisa ngejaga ya, melengsoy juga ya teman-teman. Terus sampai saat ini saya lanjutkan testing saya untuk gimana fokus satu produk dan disitu bisa sampai naik gitu, kurang lebih gitu ya. Ini berusaha lagi, berproses ya teman-teman. Dan kemarin ada yang komentar tentang ini, tentang konten yang kehapus. Ternyata bener ya teman-teman, bahwa konten yang kita delete di TikTok affiliate itu ternyata ditahan sampai 30 hari. Jadi kemarin setelah ada yang komentar ya, dengan Mas siapa kemarin saya coba tak baca, akhirnya saya telusur. Saya kepikir juga enggak ya kalau di TikTok affiliate itu ternyata ada recycle bin-nya ya, bahasanya gitu kali ya. Nih ada dari Gaber 8379, bukannya VT yang udah kehapus masih bisa dipulihkan ya Om kalau belum lewat 1 bulan atau 7 hari. Makasih komentarnya. Jadi karena komentarnya saya coba cari tahu dan ternyata memang masih bisa dipulihkan. Itu teman-teman ya. Sayangnya justru produknya yang linknya yang mana nggak tahu. Jadi mau tak tambahkan link nggak bisa, tak ganti link nggak bisa. Justru nggak ada produknya, hilang produknya atau gimana, nggak ngerti deh itu. Kemarin sebelum nongol ya, coba pagi ini tak cek. Tapi kembali lagi ya teman-teman. Jadi ke akunku yang kehapus FYP-nya saya cerita sedikit juga. Terjadi perjalanan selanjutnya. Jadi saya testing iklan terus, dicoba saya geser dengan akun yang lain, buka produk yang lain, produk saya itu yang saya dorong untuk naik, saya iklankan profile kebanyakan, ternyata masih mengimbas ke produk yang FYP yang kehapus itu. Jadi justru kemarin terjadi peningkatan penjualan ya, saya juga kaget pas tadi pagi ngecek, itu gokil, bayangin sampai yang biasanya berapa sih gitu ya, penjualannya nggak begitu tinggi karena efek bombardir iklanku. Kemarin itu si satu produk itu yang udah kehapus, ke delete itu dapat GMV-nya dia sendiri itu 2,8 juta. Dan biasanya 1 juta itu saya GMV di harian gitu ya. Di GMV harianku paling ya 1 juta udah berat gitu. Kalau lebih-lebihnya 1,5, 1,6 gitu ya. Itu setelah mulai tak boost dengan iklan profile ya. Tapi profil ini pun juga bukan saya arahkan ke produk yang ini gitu loh. Karena ini dulu FYP. Ternyata yang naik tetap aja produk yang ini, yang FYP ini. Yang saya push ya masih dapatnya 1212 gitu. Nah, kalau yang ini malah nggak tak push sama sekali. Karena cenderung di boost iklan juga nggak bisa. Karena berhubungan kata-kata yang nggak boleh apa gimana kayak gitu ya. Dan gokil, saya kaget kemarin. Dia ini mendekati penjualan saat FYP dulu, saat di FYP, karena di FYP itu kisaran penjualan 300-an pieces ini. Nah sekarang kayak ada reborn gitu, ini juga nyentuh angka 300 lagi. Ulang bisa begitu ya. Jadi ini pembelajaran yang saya terdapat di akunku. Bisa jadi di akun teman-teman beda lagi ya. Nah mungkin teman-teman ya sudah besar-besar. Kalau saya bagi saya terjadi seperti ini aja udah alhamdulillah gitu ya. Bisa ada penjualan gitu ya. Dengan 2,8 ini, karena komisinya kecil, dapatnya 183.000, teman-teman.
itu ya udah bersyukur lah saya dapat gitu. Jadi ada peningkatan dari satu produk yang komisinya kecil, saya nggak iklankan dia, tapi saya iklankan lain. Saya iklannya profil, ternyata berdampaknya ke produk-produk yang, dan ini produk yang sudah pernah FYP, dia keangkat karena ternyata pada saat ikat profil itu orang tuh bebas memilih kan, VT yang mana yang disuka, mungkin ngelihatnya yang pernah naik gitu ya, bisa jadi. Itu pembelajaran yang saya alami teman-teman ya. Jadi kemarin tuh gokil, totalnya GMV dapat 3,2 ya, yang biasanya cuma di angka 100 ribu, 1 jutaan. Itu pun juga berat ya. Dan alhamdulillah kemarin bisa menyentuh di angka 200 ribu komisi. Nah, target saya dulu yang 500 ya memang ya belum tercapai, tapi indikasi proses perjalanannya sudah mulai ada. Yang saya lakukan apa? Jadi yang saya lakukan adalah saya coba mulai membawa niche-nya tuh bukan niche misalkan saya teh, bermacam-macam teh, enggak, tapi saya ambil satu produk dulu, saya naikkan coba setinggi-tingginya, dan yang terjadi penjualan itu saya coba dorong dengan iklan. Kalau kemarin setiap VT saya iklankan, sekarang cenderungnya akan mulai bergeser lagi ke produk yang udah terjual itu, entah udah iklan, entah purchase, entah view, entah follower, ataupun juga profile. Di antara 4 ini diputar-putar. Kalau memang di purchase terus ada bisa penjualan, ya bagus. Kalau enggak, ya profile, view. Ini yang coba tak lakukan. Dan konsisten tanpa putus iklannya teman-teman ya. Ini yang saya coba lakukan. Jadi misalkan saya iklan 16.000, sebelum dia putus saya udah dorong iklan lagi. Jadi sehari itu bisa 2 kali bisa jadi jatuhnya. Lihat ya, kita lihat aja. Dan ini hitung-hitungannya bukan boncos, nggak boncos lagi, tapi hitungannya adalah gimana caranya mendapatkan traffic. Kalau teman-teman di organik udah bagus, tanpa iklan, why not? Makanya teman-teman yang sudah punya personal branding, itu bagus, keren sekali gitu. Karena dari situ bisa menarik pembeli. Misalkan kayak Fuji gitu ya. Sekali posting jutaan, wah itu amazing. Nah kemarin saya juga sore komal-komal dengan beberapa teman ya, ada yang sampai ketemu Pak Dalang ya, beliau cerita, saya sampai hari ini nggak pernah iklan 1 rupiah pun, dan penjualannya juga gede, karena ternyata setelah saya cek followernya juga udah 150.000 lebih. Nah ini ya powernya udah ada gitu teman-teman. Nah saat kita nih yang belum punya power kayak gitu, personally ya mau nggak mau powernya gimana cara datangin traffic. Kalau misalkan konten kita udah oke, dengan view tinggi ya mantap. Tapi kalau belum mampu, pilihan selanjutnya adalah dengan iklan. Dan ini saya coba testing lagi-lagi, saya belum bisa menghasilkan yang benar-benar pure dari ikan 100% dan bagus ya teman-teman. Tapi inilah proses perjalanan saya. Mau nggak mau saya nekat, gendeng, istiqomahin. Bukan berarti saya udah ready budget untuk iklan, enggak. Saya putar-putar budget yang masuk, saya putar. Kalau ada dapat dari yang lain, saya putar dulu. Karena untuk proses perjalanan saya. Jadi proses pembelajaran saya gimana cara bermain di TikTok. Ini saya mulai ada beberapa, saya udah geser lagi, ada satu akun dan ini next selanjutnya akun, saya mulainya begitu. Saya fokuskan satu produk, saya pilih yang komisinya oke, saya dorong dengan iklan dulu, saya berani bahkan kemarin sekali ngiklan, saya berani ngikutin sarannya TikTok. Jadi kalau teman-teman ngiklan, itu ada rekomendasinya, yang biasanya 15.000, bisa jadi rekomendasinya 200.000. Saya berani gila, jebrot, gitu. Itu view tetap langsung deng. Dan misalkan nih, dijebrotin juga dengan yang iklan, jebrot. Rekomendasi 100, hajar 100. Bisa mau di-off-in boleh, nggak boleh. Tapi arahnya adalah gimana cara mendapatkan penjualan dulu. Ataupun juga kunjungan, ataupun juga view, ataupun juga follower gitu ya teman-teman. Lagi-lagi ini tidak 100% betul teman-teman. Ini yang saya jalankan, kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada kekurangnya jangan gitu ya. Lagi-lagi, kalau yang saya coba pelajarin, TikTok nggak ada ilmu pasti. Si A ngomong gini, si Suhu ngomong gini, senior selanjutnya ngomong gini. Saya nggak punya iklan, jualan, rame. Kalau saya harus ngiklan, continue. Nah, pilihan ada di tangan kita masing-masing, teman-teman. Kalau nggak ngiklan udah bagus, good. Kalau
upload tiap hari satu udah bagus, oke ya nah, nggak masalah. Nggak usah upload banyak-banyak, ngapain. Ada juga yang continue 5, 10, 30, why not? Pilihan aja. Pilihan aja, intinya gimana menjadikan terbaik, dan rezeki yang datang pun semoga menjadi bawa keberkahan. Itu teman-teman. Yang pasti teman-teman yang mau memulai, silakan. Banyak pilihan, jalur mana yang Anda ambil, tentukan jalurnya dan raih kesuksesan. Moga-moga kita semua sukses berjamaah ya teman-teman. Makasih yang sudah berkenan mampir, berkenan komentar. Terkadang kayak gitu, kemarin gara-gara ada ya komentar sebenarnya nggak ngasih tahu, cuman caranya sedikit different, bukannya ada. Nah, tapi setelah saya telusur, saya pun dapat knowledge baru teman-teman. Makasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.